Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Melin Syani dari kelas 2B Program Studi PGSD NPM 1903050076. Saya di sini akan menjelaskan maksud dan tujuan saya untuk kalian semua mengetahui tentang masalah mitigasi sampah plastik, jenis plastik yang didaur ulang, bahaya sampah plastik, cara mendaur ulang, dan cara mengatasi bahaya sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, penggunaan plastik dalam kehidupan modern ini terlihat sangat pesat, sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah didapat, tahan lama, dan juga murah harganya. Perkembangan yang sangat pesat ini membuat kehidupan kita selalu dimanjakan oleh kepraktisan dan kenyamanan dari produk yang dihasilkan, sebagai contoh plastik. Sekarang masuk jenis-jenis plastik ada 7, yaitu yang pertama PET, polyethylene terephthalate. Biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih atau transparan atau tembus pandang seperti botol air mineral. Jenis PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer dari pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dan iritasi kulit dan saluran pernafasan. Ini aqua. Seringkali kita temui di berbagai tempat, bahkan di warung, supermarket, mall, ataupun toko-toko kecil. Hampir semuanya menjual aqua, bahkan semuanya. Bagi pekerja wanita atau seluruh wanita, senyawa ini meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran pun bila melahirkan. Anak mereka kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan. Yang kedua, HDPE, High Density Polyethylene, merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Memiliki sifat yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik dengan kode PET. Ada baiknya tidak menggunakan wadah plastik dengan bahan HDPE terus-menerus, karena walaupun cukup aman, tetapi wadah plastik berbahan HDPE akan melepaskan senyawa antimoni trioksida secara terus-menerus. Contohnya yaitu ini. Ini seringkali untuk tempat wadah wewangian untuk setrika. Yang ketiga, polyvinyl chloride. Plastik ini biasa ditemukan pada plastik pembungkus, botol-botol minyak, botol pipa konstruksi bangunan. Bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia. Jika jenis plastik PVC ini dibakar dapat mengeluarkan racun. Sebaiknya kita mencari alternatif dan pembungkus makanan atau kemasan minuman seperti bahan alami, daun pisang misalnya. Ini contohnya. Ini seringkali kita temui di berbagai tempat yang menjual minyak. Yang keempat, LDPE, Low Density Polyethylene. Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol lembek. Sifat mekanis jenis plastik HDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Biasanya plastik jenis ini digunakan untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol yang lunak. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tetap makanan atau minuman karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan atau minuman yang dikemas dengan bahan. Contohnya ini untuk tempat-tempat bahan krim atau apa dan lainnya. Yang kelima, PP, polypropylene. Biasanya dipakai untuk tempat menyimpan makanan, botol minuman, dan terpenting botol minum untuk bayi, kantong plastik, otomotif, mainan mobil-mobilan, dan ember. Karakteristik PP adalah botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polypropylene lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik. Yang keenam, PS, polystyrene. Biasanya dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat CD, karton tempat telur, dan lain-lain. PS merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stir ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak,
mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan, dan sistem saraf. Juga, bahan ini sulit didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Yang ketujuh, other. Di sini maksudnya adalah jenis plastik yang tidak termasuk dalam klasifikasi 6 kode sebelumnya. Penggunaan jenis plastik ini untuk makanan atau minuman sangat berbahaya karena bisa menghasilkan racun bisphenol A atau BPA yang bisa membuat kerusakan pada beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Ironisnya, simbol biasanya digunakan pada plastik untuk botol minum bayi, botol minum olahraga, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah kemasan berbahan kain stainless steel atau kaca untuk menyimpan makanan atau minuman. Dalam keseharian, pakailah alat makan dan berbahan stainless, kaca, keramik, dan kayu. Sebarkan setiap orang di lingkungan kita untuk mengimplementasikan cara sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memanaskan makanan yang dikemas dalam plastik, khususnya pada microwave oven. Upaya penanggulangan limbah plastik. Yang pertama, kurangi penggunaan kantong plastik dan gunakan tas kain setiap kali berbelanja. Untuk selalu membawa tas kain saat berbelanja dari rumah. Limbah plastik ditanggulangi dengan cara reuse, pakai ulang atau penggunaan kembali. Menghindari pembuangan sampah plastik ke lingkungan karena akan secara tidak langsung merusak ekosistem melalui sumbatan pada sistem saluran air dan juga merusak lahan subur seperti hutan mangrove karena keberadaan sampah plastik menutupi permukaan dan mengurangi sistem pengudaraan. Nah, yang terakhir, penutup. Penggunaan plastik di satu sisi telah mendatangkan manfaat yang cukup besar, namun di sisi lain karena sifatnya yang kurang baik terhadap kesehatan dan juga sulit diurai oleh lingkungan, maka produk plastik dan sampahnya akan menimbulkan masalah baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.